Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat. Karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, senatri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ra ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo sholat, ya ora payu. Ibu keterusan, paham? Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarot, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallah. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da Fathi Mekah, sholat terang. Ini penting kalau ingat no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari, sholat itu ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini, terus yang waras ketok ya ujub ben nanti pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin, kowe rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti wis jos beragama secara napa benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh, didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh, didaftarno ya langsung legal kabeh. Ya kok ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda' gimana Dumar.
Di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang nggak sholat tuh dijeng wong. Sekira-kira malah radadi. Golek bojo wong ra sholat saiki kangenan. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusyuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti bathuk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujude urung kaya kan sah ta ora wayah dengan bathuk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Kaya orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba dekne wis abid. Goni syarat sugih abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ngisor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan kutilu, tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qata lahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, wajulat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qata lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira angger sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu iso bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu ngawur-ngawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat.
Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo akeh. Mulang ndek jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo ndek Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Haram. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jenenge haram. Kok ora sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haram, ngamuan wong. Dia itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harman. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman. Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu caci cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim itu terus koyo mergo rontok. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa? Haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat. Supaya mereka melakukan sholat, cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus, berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampe mangan sik, aja sok khusuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum di kene kowe. Ora ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari saranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa? Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi ya, di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Ngajak matematika juga. Gak kira 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajuban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat ngendikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar.
Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut, saking senangnya sholat itu ngendikan nih, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Terus kata Nabi ini, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut paling banter mau tolong. Aku ku isin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini gue iso sholat atau spring susu. Nah, ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu tapi kan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan difke kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang Bapak Kofasol, tapi wong kira-kira do angel bali lho wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhrajte tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu sapa ya sudah sing iki tampa wae sing zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tubuh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf.
Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan Hadi Asgaf. Itu orang Sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku hafal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal. Kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape opo? Wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu ora seleksi. Mane kula nu salat teng putih-putih makmum guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa ya imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik.